Baik, kita lanjutkan. Jadi, eh, tadi kita sudah bahas tentang aljabar bol dan beberapa sifatnya, kemudian beberapa aturan di dalam aljabar bol. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menerapkan sifat-sifat aljabar bol ini di dalam menyederhanakan atau menganalisis sebuah rangkaian digital. Oke. Bisa kita punya rangkaian digital seperti ini. Eh, Rangkaian digital seperti ini. Eh, ini A, kemudian sini B, kemudian di sini C. Oke, ini nah ini B-nya sini. Oke, coba perhatikan. Nah, ini sorry. Berarti yang bagian atas ini atau yang ini outputnya adalah A dikali dengan B. Oke, jelas ya. Kenapa dia A kali B? Karena dia gerbang N. Oke. Kemudian yang kedua, outputnya di sini adalah B ditambah dengan C. Oke. Kenapa dia B tambah C? Ya karena apa namanya? Karena dia gerbang OR. Kemudian di sini ada lagi gerbang N. Nah, gerbang N ini seperti ini. Kemudian dari sini nah, coba perhatikan inputnya, berarti outputnya ini adalah A, karena ini gerbang N, berarti A dikali B ditambah C. Oke, itu outputnya gerbang yang ini. Kemudian di sini ada gerbang N juga satu. Ini di sini ini B. B. Nah, coba perhatikan gerbang yang ketiga ini. Yang ini inputnya adalah B dan B tambah C. Oke, itu inputnya 2. Sehingga input 2-nya ini berarti keluarannya adalah B ditambah C. Oke. Nah, kemudian di sini ada gerbang OR-nya. Nah, coba perhatikan gerbang OR ini inputnya yang pertama A, B, A tambah B tambah C, kemudian B
dikali B, B tambah C. Jadi dia 3 inputnya, sehingga ini outputnya di sini adalah outputnya di situ adalah A kali B ditambah A, B tambah C, input yang kedua, kemudian B ditambah B ditambah C. Oke, jadi rangkaian logika ini, coba perhatikan, rangkaian logika ini ekspresibolnya adalah ini. Oke, jadi semua rangkaian logika ini ekspresibolnya adalah yang ini. Oke, jadi bisa dari ekspresibol kita terjemahkan ke rangkaian, atau dari rangkaian sebaliknya ke ekspresibol. Oke, yang jelasnya Anda paham bahwa saya di awal sudah jelaskan bahwa di dalam rangkaian logika itu umumnya terdiri dari 2 buah gerbang, yaitu gerbang OR dan gerbang AND, dan gerbang NOT dan OR. Empat gerbang logika itu yang selalu kita kombinasikan untuk menghasilkan sebuah rangkaian sistem digital seperti ini. Jadi apa kemarin 4 itu? AND, OR, 5. AND, OR, NOT, NOT AND dengan NOT OR. Tetapi biasanya 3 ini yang paling banyak kita gunakan, NOT, OR, dan AND. Oke, jadi coba perhatikan rangkaian ini cuma terdiri dari 2, AND dan OR. Nah, sekarang kita coba sederhanakan rangkaiannya. Kita bisa menggunakan aljabar Boolean. Jadi kita ini AB, ini kita selesai di bawah saja. Saya tulis ulang di sini. AB ditambah A, B tambah C, ditambah B, B ditambah C. Oke. Kira apa? Ini sama dengan AB. Nah, yang suku yang kedua ini, yang ini A kali B, A kali C. Oke. Tambah A kali B tambah A kali C ditambah ini B kali B ditambah B dikali dengan C. Oke. Kira itu jelas ya? Nah, kemudian, nah ini sifat yang kedua. Pertama tadi kita lihat yang ini A ditambah A, coba perhatikan, A ditambah A sama dengan A. Berarti kalau AB ditambah AB sama dengan AB ditambah A kali B sama dengan AB. Oke, jadi kalau di dalam bilangan aljabar Boolean, bilangan yang sama dijumlahkan sama dengan bilangan tersebut. Berarti yang ini sama dengan, yang ini saya garis bawahi, yang ini sama dengan A kali B. Oke. Ditambah AC. Nah, sekarang yang ini warna kuning, B kali B, B dikali B itu sama dengan B. Oke. Ditambah BC. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi. Jadi AB ditambah AC. Nah, sekarang yang ketiga ini B-nya kita keluarkan. B sifat distributif 1 ditambah C. Oke, bisa dikeluarkan seperti itu. B-nya kita keluarkan jadi 1 ditambah C.
Nah, coba perhatikan lagi sifat yang ke ini. Sesuatu A ditambah, ini A ditambah 1 sama dengan 1. Berarti kalau C ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadi apapun ditambahkan dengan 1 di dalam aljabar Boole itu sama dengan 1. Berarti yang ini sama dengan 1. 1 dikali B sama dengan B. Oke. Jadi saya beri tanda di sini, ini sama dengan ini sama dengan 1. Oke. 1 dikali B sama dengan B. Sehingga kita punya yang terakhir ini AB ditambah AC ditambah B. Oke. Kita punya yang terakhir itu. Sekarang kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan AB, B-nya pindah ke sini ditambah AC. Oke. Sekarang ini B-nya bisa kita keluarkan. Jadi A ditambah 1 dikali B ditambah C. Sama dengan sifat yang tadi, A ditambah 1, ini hasilnya selalu sama dengan 1. 1 dikali B selalu hasilnya sama dengan B. Oke. Itu sifat aljabar Boole. Berarti ini sama dengan A dikali B ditambah C. Oke. Inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau kita gambarkan di dalam gerbang logikanya, berarti A dikali B, berarti itu adalah gerbang N. Oke, ini adalah A dikali dengan B. Ini AB. Kemudian AB ini dijumlahkan dengan C. Penjumlahan itu OR. Oke. Jadi di sini C. Berarti di sini outputnya adalah AB ditambah C. Oke. Jadi dengan menggunakan aljabar Boole, coba perhatikan, kita bisa menyederhanakan rangkaian ini menjadi seperti ini. Oke. Jadi rangkaian ini, dua rangkaian ini sama. Oke. Dua rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Jadi bisa kita menggunakan dari bentuk ekspresi Boole-nya, ini ekspresi Boole-nya, kita gunakan sifat-sifat aljabar Boole, kemudian kita dapatkan AB ditambah dengan C. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, satu contoh soal lagi sebelum kita berakhir. Kita langsung ekspresi Boole-nya saja, bukan A, ini not A dikali B dikali C ditambah A B C. Jadi sekali lagi kalau kita kuliah seperti ini, mohon step by stepnya itu Anda ikuti kembali, minimal Anda catat kembali. Oke. Kemudian kerjakan tugasnya. Ini ada 5 suku. Oke, kita mau sederhanakan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama yang bisa kita sederhanakan,
lihat yang ini. Oke, ini sama ini BC. Ini sama BC. Berarti suku yang pertama dengan yang kedua ini bisa, terakhir ini bisa kita gabungkan. Bisa kita gabungkan jadi saya pakai ini saja BC A ditambah bukan A ditambah bukan A. Jadi kenapa dia A ditambah bukan A? Karena di sini A, ini bukan A dengan A. BC-nya sama, kita keluarkan sifat distributif yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di sini, saya pakai tinta yang lain supaya bisa kelihatan. Ini yang ini, oke? Yang ini A bukan B, oke? Ini juga A bukan B. Berarti A bukan B-nya bisa kita keluarkan. Tambah A bukan B bisa dikeluarkan. C ditambah bukan C. Oke? Kemudian ditambah suku yang terakhir. Oke? Nanti A ditambah bukan A, ini hasilnya 1. Oke, lihat di sifat-sifatnya C ditambah bukan C 1. Oke, jadi bilangan biner ditambahkan dengan komplementnya itu sudah pasti sama dengan 1. Oke. Karena ini dikalikan 1 bisa kita abaikan sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana. BC ditambah A bukan B ditambah A B C. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang bukan B di sini. Oke. Ini sama bukan B. Ini sama bukan B. Sehingga bisa kita keluarkan BC bukan B, ini A ditambah bukan A dikali dengan C. Oke. Nah, yang ini coba perhatikan A ditambah bukan AC. Ini tadi saya lupa tadi saya berikan penjelasannya kalau bagaimana, tapi ini adalah salah satu sifat dari aljabar Boole. Okay. Ini salah satu sifat dari aljabar Boole. Coba perhatikan suku yang ini, saya beri pembuktiannya di sini. Suku yang ini. Oke. A ditambah bukan A, C. Oke. Ini bisa kita tulis A ditambah A B A tambah AC. Coba perhatikan A ditambah AC ini sama tadi sifat yang pertama. A ditambah AC ini sama dengan A 1 ditambah C. Oke.
ini sama dengan 1, berarti ini sama dengan A. Oke, berarti A bisa kita tulis jadi A tambah AC. Oke, yang ini hanya jadi A ditambah AC. Kemudian ditambah bukan A dikali dengan C. Sama dengan ini sama dengan, saya tulis A keliru di situ. Oke, ini A kita tulis A kali A sama saja. Jadi ini jadi ini. Jadi yang ini jadi ini. Oke. A kali A. Ditambah A kali C ditambah A dikali bukan A. Nah, coba perhatikan dari mana asalnya A bukan A, ini sama dengan 0. Nah, kalau ditambahkan 0 kan hasilnya sama, berarti yang ini, suku yang ini bisa kita tambahkan karena dia hasilnya 0. Sama dengan penjumlahan bilangan desimal, 5 tambah 5 sama dengan 5 tambah 5 ditambah 0. Oke, jadi logikanya 5 tambah 5 ini sama dengan 5 tambah 5 ditambah 0. Oke, jadi 0, angka 0 itu bisa kita tambahkan. Nah, karena A dikali bukan A, yang ini sama dengan 0, bisa kita tambahkan. Kemudian yang ini sama dengan A. A kali A sama dengan A. Kenapa kita lakukan seperti itu? Itu hanya untuk mempermudah kita melakukan ini. Oke? Sifat distributif nanti. Nah, kemudian ini bisa kita uraikan seperti ini. Jadi A dikali ditambah bukan A dikali dengan A bisa kita tambah C. Oke. Kalau kita kalikan 2 di dalam kurung ini, jadinya A kali A ini, kemudian A dikali C, kemudian yang ini A kali bukan A, kemudian yang ini bukan A dikali dengan C. Oke. Nah, coba perhatikan, A ditambah bukan A, ini hasilnya sama dengan 1. Berarti yang ini sama dengan A ditambah C. Jadi perhatikan, A ditambah bukan A, C itu sama dengan A ditambah dengan C. Kita kembali ke persoalan tadi. Jadi ini sama dengan B, C ditambah B. Nah, yang ini sekarang jadi A ditambah C. Oke, berarti ini sama dengan BC ditambah BA ditambah BC. Oke.
Atau bisa kita sederhana lagi, bisa kita sederhanakan lagi. Ini bukan. Kunci di sini. Oke, jadi inilah bentuk sederhana dari ini. Jadi bentuk sederhananya ini adalah ini. Oke. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini hanya apa? Saya sarankan Anda banyak berlatih karena yang seperti ini kalau Anda tidak latihan ya susah gitu. Ada pertanyaan sambil saya absen? Nanti hari ini saya coba kirimkan tugasnya. Ada pertanyaan? Jadi apa namanya, penyederhanaan rangkaian ini nanti akan kita gunakan seterusnya sampai di ini. Oke. Di kuliah-kuliah selanjutnya, rangkaian kombinasional dan seterusnya. Iis, ada tadi Iis. Carolina Fernanda, Milu tidak ikut. Jihan, coba aktifkan semua kameranya. Jihan tadi ada tapi kok tidak ada sekarang. Carolina. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Publika Barung, Musnawati, Naldo, Muhammad Maulana. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kuncinya seperti ini. Kalau ingin paham seperti ini, kuncinya Anda banyak latihan. Kemudian Anda juga bisa cari di internet bahan bacaan tentang ini. Oke, Anda bisa cari di internet latihan-latihan dengan menggunakan aljabar Boole. Oke. Jadi sebelum saya tutup, jadi yang pertama tadi, jadi saya simpulkan, jadi aljabar Boole ini adalah matematika sistem biner, di mana di dalam bilangan biner itu kita cuma mengenal angka 0 dan 1. Oke. Kemudian ini sifat-sifatnya, ini bisa dibuktikan dan ini aturan-aturan di dalam aljabar Boole yang ini. Oke. Aturan-aturan ini. Nah, aturan-aturan ini bisa Anda buktikan satu persatu. Anda substitusi A-nya sama dengan 1. Misal di sini Anda bisa substitusi A-nya sama dengan 1, berarti hasilnya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0, 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 0, 0 tambah 0, ini tadi sama dengan 1, ini sama dengan 0. Oke. Jadi karena di dalam bilangan biner itu hanya ada 1 dan 0. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tugasnya saya posting di classroom-nya. Bagaimana kelas ini mau beralih ke apa namanya, ke LMS atau di classroom saja? Bagaimana pendapat Anda? Mau di LMS atau di classroom? Karena LMS kita sudah bagus. Di classroom saja atau mau beralih ke ini? Mana lebih mudah Anda gunakan? Oke. Coba Asmawati, yang mana lebih mudah Anda gunakan, LMS atau
Kalau saya Pak lebih baik di classroom saja Pak karena kalau di LMS masih kurang paham Pak. Itu masih ini ya. Tidak apa-apa lah, kan apa fungsinya sama, berarti kita di classroom saja ya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.